fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan memulai salah satu kitab, yang mana kitab yang sudah di-print oleh teman-teman ini merupakan mukhtasar atau ringkasan dari apa? Dari Minhajul Abidin. Juga di dalamnya ada beberapa tukilan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau teman-teman belajar Ihya Ulumuddin ataupun Minhajul Abidin secara biasa gitu ya, diurut satu kalimat per kalimat, itu habisnya bisa menghabiskan tahunan. Tapi oleh guru saya diringkas menjadi beberapa halaman saja. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari ngaji kita pada malam hari ini. Ya insya Allah kita langsung saja mulai teman-teman. Tapi seperti biasa kita tabaruk dan bertawasul dulu ya kepada Imam Ghazali, karena kitab ini memang ilmunya adalah ilmu Ghazaliyah banget ya, ilmu Ghazaliyah banget gitu. Juga kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani, juga kepada Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili. Mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah mengikuti pengajian ini sampai tuntas. Artinya jadi setiap sore kita ngaji ini, dan juga doakan teman-teman saya juga biar sehat terus dan tidak ada kesibukan atau kegiatan keluar ya. Jadi teman-teman setelah ngaji ini nanti dapat banyak madad atau limpahan nur, biar ilmunya semakin banyak, biar ilmunya semakin bertambah. Bijahi Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaihina wa murabbi rohina wa mursidina wa mu'alimina wa ustazina al-alim al-alamah al-alimillah Syekh Luqmanus Saleh Mar'i wa bijahi Syekh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa bijahi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Ghasil Azam Sultanul Awliya al-Arifin Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili wa bijahi Syekh Qutbi Rabbani wa Qas Madani Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili wa ila hadrati Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Sumata barukan wa tawassul bi barakati Syekh Jadir Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Abdul Qadir Padmanegara. Nafa'ana Allah bi ulumihim muhammatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai karena waktu kita tidak banyak ya. Nanti kita akhiri sampai jam 6 karena maghribnya jam 6 lewat kan, jadi kita akhiri sampai jam 6. Kalau yang sudah ngeprint, teman-teman coba buka halaman depannya nih, halaman depannya ya. Ntar saya balikin dulu kameranya ya. Kalau yang sudah ngeprint silahkan dibuka halaman depannya. Tadi apa saya mau nulis Madura mas selalu beda udah. Ya nanti ada rekamannya, ini ada yang ngerekam gitu ya. Ya coba teman-teman dibuka halaman depannya. Judulnya adalah Aqabatut Tariqi Ilallahi Ta'ala. Teman-teman terjemahkan ya, Aqabatut Tariq artinya adalah undakan di dalam perjalanan. Mohon mangga. Ilallahi Ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi undakan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa kekinian dinamakan dengan spiritual journey ya, spiritual journey, perjalanan spiritual.
Nah, yang meringkasnya adalah guru saya langsung, yaitu Syekh Ustadz Lukman Saleh Marangi. Jadi saya ditalakikan oleh beliau kitab ini gitu ya, dan untuk diajarkan kembali kepada teman-teman. Nah, setelah kita buka halaman pertama, teman-teman langsung ke halaman satunya. Tadi adalah sampul, sekarang masuk ke halaman 1. Ini gimana sih ini ya, yang dinamakan tuh, ada beberapa undakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, saya akan bahas ini secara perlahan-lahan. Tadi ini punten ditutup aja, tadi ini pintunya punten. Ya, jadi teman-teman yang udah ngeprint, baca tuh Al-Intibah. Apa yang dinamakan dengan Al-Intibah? Al-Intibah itu adalah spiritual awakening. Ya, spiritual kita mulai bangkit, kita mulai bangun dari tidur panjang kita, dari keterlalapan kita, dari keterlalaian kita ketika kita berada dalam kehidupan ini. Lalu teman-teman merasakan yang namanya pergolakan batin yang dinamakan dengan Al-Ba'is atau spiritual awakening. Teman-teman mencari sesuatu yang tidak bersifat materi, teman-teman mencari sesuatu yang dapat memenuhi dahaga spiritual, teman-teman mencari sesuatu yang bisa mengusir sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Jadi ibaratnya teman-teman duit punya, istri ada, segala sesuatu sudah tercukupi, tapi masih ada yang kurang dalam diri kita. Ini apa ini? Ini apa ini? Ketika kita salah menanggulanginya, teman-teman akan terseret oleh arus yang dinamakan dengan arus bingung dalam spiritual. Teman-teman ke dukun, teman-teman ke paranormal, teman-teman nyari ini, nyari itu, kesana kemari, jarah ini itu, untuk apa? Memenuhi dahaga spiritual ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mengalami ini ya, sudah pernah mengalami ini, sampai kita duit habis, waktu habis, tenaga habis. Ataupun yang pernah kita bahas dalam kitab Hikam, kita berada dalam keterasingan, berada dalam kesepian gitu ya, sendirian pokoknya kita hidup saat itu. Lalu teman-teman mulai mencari sesuatu yang lain yang selama ini tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita kunjungi, yaitu menyelami diri kita sendiri ya. Kita mulai melihat ke dalam, tidak melihat lagi keluar, tapi lebih melihat ke dalam. Nah, ini yang dinamakan dengan Al-Intibah, proses kesadaran awal. Teman-teman putar arah dari yang tadinya melulu nafsu, yang tadinya melulu fisik, materi dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman gak nyari itu semua karena sudah merasakan kehampaan di situ. Nah, itu yang dinamakan dengan proses Al-Intibah atau yang dinamakan dengan Al-Insanu Jasmani, yaitu human being ya, human being. Tapi human beingnya secara material. Lalu setelah stand up, bangun ya, setelah bangun dari tidur panjang ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan ruhaniah kita. Jadi jangan menganggap setelah spiritual kita bangun, kita udah udah menemukan satu hakikat. Bukan, itu baru awal teman-teman ya, baru awal, itu baru mukadimah ya, baru mukadimah. Ibarat kalau kita naik motor baru manasin mesin itu belum jalan karena masih baru awake atau stand up, belum jalan ya teman-teman. Kalau yang merasakan pergolakan batin, lalu saat ini merasakan kedamaian, ketenangan, itu baru awal, belum akhir ya. Nah, kalau kita nggak ngaji, maka kita menganggap itu adalah akhir dari capaian kita.
akhir dari perjalanan kita pada itu masih awal. Nah, di dalam kitab Minhajul Abidin, ada 7 undakan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertransformasi dari insanul jasmani menuju insanur ruhani. Ada yang ketujuh. Nah, ini nih ya, ketujuh nih. Kita pakai 7 undakan aja dulu. Sebenarnya dari sini pun ini adalah gerbang kedua. Ini masih banyak gerbang-gerbang lagi yang harus kita buka. Maka ngaji itu lama. Kenapa ya? Memang panjang perjalanan kita ya. Nah, itu yang dinamakan dengan insanur ruhani. Dari yang tadinya human being menjadi spiritual human being, menjadi manusia spiritual ya, menjadi manusia spiritual, tercerahkan, tersadarkan ya, yang dinamakan dengan spiritual human being. Nah, apa tangga ke-1, tangga ke-2, tangga ke-3, tangga ke-4, tangga ke-5 sampai tangga ke-7? Apa itu? Nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Apa sih itu undakan pertama, undakan kedua, ketiga, keempat sampai ke-6 dan ke-7, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ternyata teman-teman ya, undakan pertama, undakan pertama itu adalah taubat. Jadi kenapa kita di awal-awal ngaji di majlis ngaji kehidupan ini disuruh untuk bertobat? Karena itu adalah merupakan undakan pertama yang harus dilalui oleh seorang salik. Apa itu salik? Salik itu adalah orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berjalan, dia dikasih cara-caranya, perbekalannya, mapnya yang dinamakan dengan suluk. Jadi salik adalah orang yang sedang bersuluk. Gitu ya. Salik adalah orang yang sedang bersuluk. Orang yang sedang berjalan itu dinamakan dengan salik. Nah, apa tugas salik pertama? Setelah dia bangkit kesadarannya, setelah dia timbul ya sesuatu yang lain dalam dirinya yang dinamakan dengan al-bais, hal yang harus pertama dia lakukan adalah taubat. Nah, kita langsung masuk ke halaman 3 sekarang ya. Langsung masuk ke halaman 3. Teman-teman udah pada ngeprint kan? Sekarang kita masuk ke halaman 3. Di halaman 3 kita berbicara apa? Berbicara tentang syawahid, dalil-dalil terkait dengan pentingnya tobat. Jadi teman-teman yang belum praktek tobat silahkan japri saya ya, karena saya lupa siapa aja yang belum praktek tobat. Sebenarnya udah ditulis, cuman kan banyak lagi di grup kita yang baru-baru masuk gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau serius dalam tobatnya, pengen praktek, silahkan di japri. Nanti kita ngaji khusus, kita berbicara tentang praktek tobat. Nah, asyawahidul qur'aniyatu wa minal ahadisi nabawiyati ala wujubi tobat. Syawahid, dalil-dalil terkait ya, tobat, baik dalam Quran ataupun dalam tobat, itu amat sangat banyak sekali. Amat banyak sekali. Nah teman-teman, kita masuk ke hadisnya dulu ya. Kita masuk ke hadisnya dulu. Kalau masuk grup nanti di akhir pengajian saya WA. Ya nanti saya WA, oke? Sekarang kita masuk ke ini dulu, ke apa? Ke hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya kasih tahu WA-nya, ya. Nanti saya kasih tahu. Ini tadinya mau nulis, ini habis ini saya tuh.
sama anak saya dimain-mainin. Coba bisa tenang. Masih bisa. Nanti. Filenya udah dikirim, bro, dikirim. Nah, salah satu hadis yang berkaitan dengan tobat adalah yang diriwayatkan dari Imam Muslim, ditulis dalam kitabnya Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa inni, maka sesungguhnya aku, atubu ilallahi, aku bertobat kepada Allah, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari itu sebanyak 100 kali, atau dalam salah satu riwayat ada yang bilang itu 70 kali. Cuman bukan itu esensinya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempraktekkan tentang tobat ini. Nah, tobat sudah pernah kita bahas. Apa isi tobat? Tobat adalah ruju'u ilallah, balik kepada Allah dengan menggunakan 3 cara. Ada cara yang pertama, yaitu cara apa? Tobatnya seorang hamba dari maksiat menuju kepada ketaatan. Jadi ruju'ul abdi ilal minal ma'asyati ila taati. Yang kedua, ada tobat yang kedua adalah tobat yang berkaitan dengan qalbu kita. Ya, baliknya seorang hamba dari ghaflah menuju tazakkur, artinya sadar. Yang dinamakan dengan proses inabah. Yang ketiga, proses tobat ketiga adalah secara hakikat, ya, yang dinamakan dengan aubah. Apa itu aubah? Mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tobat secara kesadaran gitu ya. Cuman itu tidak kita bahas pada sore hari ini karena masih banyak yang harus kita bahas. Nah, dan lalu hadis kedua. Teman-teman punten. Nah, apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah membaca istighfar dalam tobatnya, yaitu adalah tentang apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Itu yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis yang kedua yang dikutip dalam kitab At-Tirmidzi, yaitu Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa berada dalam kerongkongannya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada kata menyerah dalam bertobat. Sebesar apapun dosa kita, seberat apapun maksiat kita, sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita bertobat kepada Allah dengan ilmunya itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai nyawa kita di atas kerongkongan. Jadi selama kita masih normal, masih sehat, masih sadar, masih ingin bertobat, selama itu juga masih diterima tobat kita. Tidak peduli sebanyak apapun dosa kita, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai ada yang merasa dosa kita besar, dosa kita berat, kayaknya nggak bakal diampuni. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita, gitu. Coba sekarang buka surat 6, teman-teman, surat 66.
surat 66. Saya cari dulu ya. At-Tahrim ayatnya ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya wahai orang-orang yang beriman, tubu bertobatlah kalian semua ilallahi kepada Allah taubatan nasuha dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Ya taubatan nasuha bukan seperti yang kita bayangkan. Ya kita sering mengartikan dengan sebenar-benar tobat. Seperti apa itu yang sebenarnya tobat? Jadi taubatan nasuha itu adalah tobat yang mana kita seperti orang yang sedang menambal pakaian. Jadi nasuha itu diambil dari kata itu. Artinya ketika kita bertobat, yaitu taubatan nasuha, kita mampu memperbaiki sesuatu yang sudah lewat, memperbaiki masa lalu kita dengan kondisi yang sekarang. Artinya begini, ketika kita bertobat kepada Allah, ya secara zahir dulu nih, banyak sholat kita yang ketinggalan, misalnya di masa lalu. Sekarang mulai tambah, ya mulai tambah. Puasa kita banyak yang ketinggalan di masa lalu, mulai tambah. Ada sesuatu yang dulu kita ambil, kalau kita ada duitnya mulai kembalikan gitu. Jadi lebih kepada menambal masa lalu kita, ya menambal sesuatu yang telah tertinggal di masa lalu kita. Itu secara zahir. Secara batinnya, oke. Dulu banyak sekali hal-hal yang kita lakukan berkaitan dengan dosa kolbu, benci, ujub, takabur dan lain sebagainya. Oke, maka tambahlah ya dosa kolbu tersebut dengan apa? Dengan sekarang fokus ngaji tasawuf. Kenapa? Karena ngaji tasawuf itu memperbaiki kolbu kita. Jadi taubatan nasuha adalah tentang bagaimana kita menambal masa lalu kita, ya menambah sesuatu yang buruk di masa lalu kita dengan sesuatu yang baik pada hari ini gitu ya. Digadekeun kumisna. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Asa mudah-mudahan Rob kalian itu mengcover, menutupi dosa-dosa kalian yang ada di masa lalu. Wa yadkhilukum ya jannatin tajri min tahtihal anhar, lalu memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi taubatan nasuha bukan hanya sekedar kita mengucap istighfar, tapi tentang bagaimana kita memperbaiki sesuatu yang sudah tertinggal di masa lalu kita perbaiki pada masa sekarang. Sholat kita hitung nih, kira-kira berapa ya yang kita tinggalkan, dihitung nih, oh kira-kira segini. Itu kodo tuh, subuh kodo, isya kodo, maghrib kodo. Berapa banyak uang yang dulu kita pernah embat, kita ambil, ya pernah kita embat, lalu kita bersedekah atau kita kembalikan kalau orangnya masih ada. Kalau kita masih punya duit, itu kembalikan sesegera mungkin, ya. Jadi balik lagi kata saya, spiritual awakening itu bukan akhir segalanya, itu awal permulaan. Ya kalau kita nggak punya gurunya itu merasa udah semuanya aja, padahal itu hanya sebatas permulaan. Itu mukadimah gitu teman-teman. Kalau dalam ceramah itu baru mukadimah spiritual awakening itu. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Ya tobat. Ya tobat kepada orang tua kita, banyak menelantarkannya, minta maaf. Tobat kepada saudara-saudara kita karena kita sering mengabaikannya. Tobat kepada teman-teman kita kalau kita ada salah gitu ya. Jadi ya itu yang dinamakan dengan taubatan nasuha gitu. Jangan merasa puas gitu dengan spiritual awakening, itu baru permulaan teman-teman ya. Ini kita Minhajul Abidin Kang diringkas.
Sekarang kita buka surat 23 ayatnya ayat 31. Surat ini bener-bener bukan Al-Mu'min. Ya, coba langsung aja kita masuk ke halaman 4-nya sekarang teman-teman ya. Karena teman-teman sudah sering dengerin tentang masalah tobat. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau praktek tobat silahkan japri aja ke saya ya. Nanti kita bikin pengajian khusus karena di sini hampir ya 50%-nya mungkin sudah pernah praktek tobat. Dan teman-teman kalau penasaran bagaimana praktek tobat, tanya aja sama teman-teman yang sudah pernah mempraktekkan tobat seperti apa gitu. Han, tutupin pintunya, maaf mah. Sekarang teman-teman buka halaman 4. Halaman 4. Kita masuk pada makna tobat dengan sesuatu yang lain ya. Halaman 4. Makna tobat yaitu hakikat dari tobat itu apa sih gitu. At-taubatu lughatan ar-ruju'u. Tobat secara bahasa adalah ar-ruju'u, yaitu kembali. Ya. Kembali dari apa? Min tariqul khati'u, dari jalan yang salah, ila tariqus shawabu, menuju jalan yang benar. Ya, dari jalan salah menuju jalan yang benar. Nah, teman-teman, ketika teman-teman punten ya. Papan tulisnya lagi. Bentar. Ketika teman-teman ya, ketika kita putar arah nih. Ya, ketika kita putar arah. Oke. Ini pasti akan ada jeda, pasti akan ada sesuatu yang pelan. Inilah mengapa teman-teman ketika kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kok rasa-rasanya ekonomi makin memburuk, kok rasa-rasanya orang makin menjauh, kok rasa-rasanya hidup kita makin menyempit gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena satu teman-teman, kita sedang putar arah. Seperti halnya kita sedang naik mobil. Ya, naik mobil dalam kecepatan yang tinggi. Untuk apa? Ngejar ego kita, ngejar dunia, ngejar syahwat, ngejar berbagai macam sesuatu yang menjadi obsesi kita. Ya, ketika kita sedang putar arah, yaitu ruju'u ilallah, ini kita akhirnya kan memelankan kecepatan mobil kita, kendaraan kita kan. Oke. Nah, ketika kita sedang memelankan laju kendaraan mobil kita, akhirnya kita melihat sesuatu yang tadi tidak nampak. Kita mulai melihat jalan-jalan yang indah, bunga-bunga yang bermekaran gitu ya. Ada orang yang nongkrong gitu. Nah, ini tidak bisa kita lihat teman-teman kecuali kita dalam kondisi ini. Kalau kita dalam kondisi ini, ya kondisi jalan yang lurus, itu nggak terlihat semua karena kita fokus ke depan. Maksudnya apa? Ketika kita sedang rujuk ilallah, Allah akan memelankan diri kita. Ya, hidup kita dibuat slow down. Nanti kita di puasa itu belajar tentang puasa itu adalah sarana untuk membuat hidup kita tuh slow down. Yang tadinya terlalu cepat, ya akhirnya menjadi pelan, slow down. Akhirnya kita mulai nampak hakikat makhluk, hakikat dunia, ya, hakikat sesuatu yang tadinya tidak nampak sekarang mulai nampak. Ketika apa? Ketika kita
sedang turn back, itu putar arah. Inilah mengapa saat kita putar arah gini, kita mulai melihat ya hakikat dari makhluk kok tiba-tiba ngejauhin kita, dunia sulit dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dinamakan dengan proses putar balik. Jadi jangan takut teman-teman, jangan takut. Nanti juga ada fase di mana kita akan diberikan apa? Diberikan sesuatu yang memang pantas untuk kita dapatkan. Nah, ini yang dinamakan dengan recovery ya. Kalau kita lagi sakit, ada proses recovery, pemulihan. Nah, itu rujuk itu adalah proses pemulihan. Itu tentang banyaknya yang harus dibersihkan, pertemanan dibersihkan, dunia dibersihkan gitu kan. Terus ego dibersihkan gitu. Ya. Nah, semua dalam fase ini kayaknya yang ngaji itu semua dalam fase ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, sesuatu yang akan kita dapatkan dia akan kembali lagi. Jadi the thing you can see slow down, sesuatu bisa kamu lihat saat apa? Saat kamu berjalan dalam pelan, slow down. Ya slow down, nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita masuk Ramadan atau pas di Ramadannya kita ngaji tentang ini nih, tentang slow down. Kita perdalam lagi tentang apa sih itu slow down gitu ya. Jadi puasa itu adalah salah satu sarana untuk memelankan pikiran, memelankan perasaan untuk mendapatkan kesadaran. Nanti kita perdalam ya ilmu slow down ini dalam pengajian Ramadan kita. Maksud teman dibersihkan gimana Ustaz? Ya saat kita nggak punya apa-apa teman-teman, saat kita nggak punya apa-apa, saat kita sendirian, saat kita dalam kondisi bokeh, kita kan bisa lihat teman yang asli mana, teman yang palsu mana gitu. Bukan teman kita dibersihkan, dimandiin sama ibunya, bukan, tapi dibersihkan gitu. Akhirnya kita melihat hakikatul makhluk, hakikat dari makhluk. Ya saat kita berada, saat kita di atas, orang kan wah nyanjung kita, ternyata itu adalah penjilat semua gitu, penjilat semua. Ya itu yang dinamakan dengan recovery. Ya circle pertemanan diperbaiki, itu namanya recovery. Nah teman-teman, ketika dalam kondisi recovery, saran saya jangan banyak ngomong ya, jangan banyak keluh ya. Perbanyaklah diam ya, perbanyaklah diam. Ketika kita berada dalam kondisi recovery, dalam pemulihan ya sakit kita, semakin banyak kita gerak, semakin banyak kita berbicara, semakin banyak jalan-jalan, itu semakin lama prosesnya, semakin lama ya, semakin lama. Makanya diem aja, diem, sumtu, jangan bikin status ya, jangan bikin status, jangan ngeluh kemana-mana, jangan ngobrol ke siapa-siapa, diem gitu ya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses recovery. Nggak usah banyak tingkah juga. Ya kalau teman-teman nih pulang dari rumah sakit kan, pulang ke rumah, terus teman-teman langsung banyak aktivitas, gerak ke sana kemari, lama nggak kira-kira? Ya lama. Kenapa recovery ini lama? Kitanya banyak ngomong, kitanya banyak tingkah. Ya, kita banyak tinggal, banyak ngomong, diem aja. Ya diem aja, udah diem. Kenapa? Untuk mempercepat proses recovery ini. Kalau mau lama ya udah ngomong sana sini aja. Ya ngomong sana sini, bikin status sana sini, ya udah lama ya. Lama. Pantangannya nggak diikutin. Nah ini pentingnya guru teman-teman, biar kita tahu pantangannya itu apa. Ya kalau nggak punya guru, udah kita petikil ke sini, nyari sana sini gitu ya. Itu tadi yang saya bilang, proses kebingungan dalam spiritual itu apa ya? Ya ini tuh apa ya? Gitu. Akhirnya kita nyarilah ke orang paranormal, ke dukun ini, ke dukun itu, ahli spiritual ini. Kita masuk yoga, masuk apalagi, masuk vibrasi, terus apalagi namanya pembukaan
aura lah segala macam. Itu lama teman-teman, lama prosesnya. Ya kalau punya duit ke golf tuh masih mending, udah tuh ya. Golf masih mending, mewah gitu. Masih mending golf tuh, masih mending. Cek hodam lah, apa yang salah di dalam diri kita gitu. Kayaknya ada yang ngirim, ada yang orang nggak suka sama kita. Nggak begitu teman-teman ya, nggak begitu. Bill Gates, terus Mark Zuckerberg, dia kaya nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang nyantet teman-teman ya. Dia kaya nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang nyantet, aman-aman aja hidupnya. Jack Ma itu hidupnya aman-aman aja kan, kaya padahal temen. Bukan tentang itu. Ini sedang di recovery oleh Allah. Ya coba berpikir aja, Jack Ma kayak Mark Zuckerberg, apakah ada yang ngeluh gitu? Apa ada yang syirik, heran kan enggak teman-teman ya, bukan tentang itu. Nah, akhirnya kita ketika di proses recovery ini, banyak itu tadi, banyak gerak, banyak berpikir, kayaknya salah si ini, kayaknya sama si ini, sana sini dan lain sebagainya. Mas Elon lo kan, iya, hidupnya fine aja dia gitu teman-teman ya. Dia bukan tentang itu. Ini adalah proses recovery yang Allah berikan dalam diri kita. Nah, ketika kita di recovery, saran saya diem aja. Nah, diem itu kita isi dengan apa? Dengan ngaji, teman-teman. Ya, dengan ngaji. Karena dengan ngaji itu kita sedang apa? Sedang memberikan nutrisi ruhaniyah kepada kita. Ya, memberikan nutrisi untuk ruhaniyah kita agar apa? Proses pemulihannya ini cepat gitu. Setelah proses pemulihannya cepat teman-teman, selain itu kita punya bekal. Setelah sadar nanti kita mempunyai tugas untuk apa? Untuk menyadarkan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi kita sama-sama nanti ya dakwah nanti ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi saran saya diem aja ya. Ngaji, perbanyak ngaji. Jangan ikut sana sini kelas pembukaan pembukaan cakra lah kayak gitu-gitu, itu nggak ngepek teman-teman, nggak ngepek, serius nggak bakal ngepek karena bukan itu obatnya. Teman-teman sedang di recovery oleh Allah, agar teman-teman jeda dulu parfum buka aura, akhirnya kan nanti baik lagi, garam ruqyah kan gitu ya. Jadi nggak ada yang salah teman-teman, ini nggak ada yang salah. Ini adalah proses recovery. Setelah apa? Setelah kita berjalan jauh ya. Setelah kita berjalan jauh berpuluh-puluh tahun, kita ngabisin waktu untuk dunia. Untuk apa? Untuk nafsu gitu. Nah, dari puluhan tahun itu kita ngejar nafsu, ngejar dunia. Kira-kira lukanya banyak gitu. Banyak banget lukanya. Kita pengennya sehari dua hari pengen langsung sehat, sehari dua hari pengen langsung jalan-jalan lagi, nggak bisa teman-teman ya. Kita kan jalan aja mencari dunia puluhan tahun, otomatis banyak kemelekatan, otomatis banyak hal-hal yang kita ambil nempel kolbu kita nih. Ini kan lama nih, jadi semakin lama kita bergelut dengan dunia, dengan nafsu, dengan ego kita, ibaratnya namanya itu jelaga ya. Kalau Imam Ghazali itu menyebut dengan rawinul qalbi, jelaga hitam yang ada dalam diri kita. Itu banyak banget. Ini nggak bisa setahun 2 tahun dibersihin ya, tergantung kita. Nah, yang bisa ngebersihin siapa ya? Diri kita sendiri teman-teman ya. Diri kita sendiri. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan guru. Jadi guru cuma ngasih resep aja nih, lakuin ini. Nah, kebanyakan kita nggak mau dikasih resep, kabur. Kenapa? Kan nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita pengen obatnya itu manis, kita pengen obatnya itu madu. Kalau pakai madu, penyakitnya nambah bengkak teman-teman, nambah bengkak. Pengennya tuh kita dilus-lus, dibaik-baikin gitu ya. Ya nambah bengkak ya, lukanya nambah bengkak. Ini harus dikasih obat yang pahit.
obat yang pahit, ngaji terus menerus, zikir segala macam. Ya kayak itu baik lagi, penyakitnya terlalu menumpuk, terlalu banyak gitu teman-teman ya. Kalau di proses recovery ini udah ya, kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti apa al-mait biadil ghasli, seperti mait di tangan orang yang memandikannya. Diem aja, udah diem gitu. Karena tahu penyakitnya apa, cara menangani seperti apa. Itu tergantung teman-teman, mau cara yang cepat ada cara yang lama ada. Tapi guru tahu nih, oh ini kayaknya bisa dicepetin, bisa dilamain gitu, tahu. Ya bisa dilamain, bisa dicepetin, yang tahu siapa guru gitu. Ada yang dilamain, ada yang dicepetin gitu. Kalau yang lama itu bukan hanya nempel pada kolbu, ya, bukan hanya pada kolbu, tapi sudah menyentuh ke logika, ya sudah menyentuh ke logika. Itu agak lama teman-teman. Maka dalam diskursus ilmu tasawuf pun ada 3. Diskursus ilmu tasawuf ada 3. Ada tahali, tajalli. Takholi itu apa sih? Itu dikosongin dulu teman-teman, dicuci dulu, namanya takholi. Setelah takholi baru tahali, diisi oleh ilmu, oleh akhlak, oleh kebaikan, oleh nur, diisi. Nah, setelah tahali baru tajalli gitu ya. Setelah itu baru tajalli gitu. Nah kita baru bersin aja udah kabur, merasa udah dapat sesuatu, pada masih lama. Nah proses pembersihan ini tergantung diri kita, ya, tergantung diri kita. Kita mau cepat mau lama itu tergantung teman-teman gitu ya. Nah kenapa para wali-wali dulu sering mengadakan rihlah. Ya rihlah itu apa ya, kayak kita tuh ngaji di Sentul gitu, ngaji di Bromo nanti ya. Sebenarnya dalam rangka untuk menghilangkan gitu ya, menghilangkan kemelekatan itu. Ya, cara menghilangkan kemelekatan, diajak langsung, udah ikut. Saat itu kan kita ninggalin ini, ninggalin itu. Banyak berkecamuk dalam diri kita. Ya, banyak berkecamuk dalam diri kita. Oh, nanti bagaimana? Oh, ini gimana? Ini seperti apa? Banyak sekali berkecamuk. Karena kenapa banyak keterikatan di situ? Kita sudah nyaman dengan itu semua. Diajak. Setelah diajak kan nggak ada apa-apa kan? Ya setelah itu nggak ada apa-apa, aman-aman saja. Nah itu untuk ngelepasin itu dengan cara itu sebenarnya, atau dengan cara ngaji itu juga sama, cara untuk melepaskan. Biar teman-teman ada waktu khusus, bukan untuk kita sedang tidak membicarakan dunia, sedang tidak membicarakan apa-apa, tapi semata-mata kita hanya membicarakan ilmu. Itu dalam rangka untuk mempercepat recovery kita sebenarnya. Karena kalau salah dalam pengenangan recovery ini bahaya. Teman-teman nambah penyakitnya nanti, bukan nambah sembuh tapi nambah penyakitnya. Dari yang tadinya dosa maksiat nanti pindah ke dosa batin, merasa angkuh, merasa sombong dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ngaji di Cermai, siap-siap. Di Cermai juga banyak ininya, banyak sesuatunya di situ. Insya Allah nanti kita ngaji di situ, di Cermai. Teman-teman ya, mudah-mudahan yang sedang di recovery Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Ya itu termasuk anxiety, itu termasuk dari proses recovery nantinya. Melalui mental kita. Salah satu itu anxiety, kekhawatiran berlebih, ketakutan. Ini adalah sesuatu yang sudah parah gitu ya. Maka recovery cukup butuh penanganan yang lebih instan gitu ya. Overthinking dan lain sebagainya gitu.
Ya setelah melewati recovery badan kau terasa capek. Enggak gitu juga sebenarnya, enggak ngaruh ke badan. Recovery-nya caranya gimana Ustaz? Itu tadi yang saya bilang, ngaji. Ya ngaji. Ikutin aja ngaji, temen, ikutin ngaji aja. Jawaban teman-teman nanti dijawab kok. Tuh. Saya sudah merasakan bila nurut, manut dikerjakan dengan ridho pasti cepat sembuhnya tuh. Nah teman-teman lakuin aja, lakuin. Selagi tidak ada sesuatu yang aneh-aneh kan gitu. Kalau lagi di fase recovery, bukan dengan amal teman-teman, amal ngelakuin ini ngelakuin itu, enggak, itu memperlama, malah memperlama parahnya, yang memperparah. Contoh begini, ketika kita dalam proses recovery pengen cepet-cepet sembuh kan, nah itu yang dinamakan dengan denial, tidak mengikuti proses anjuran dokter, pengennya cepet-cepet sembuh. Akhirnya kita minum obat yang tidak sesuai dengan resep, minum ini, minum itu, minum ini, minum itu. Menyembuhkan apa kira-kira memperparah sakitnya, kira-kira itu memperparah gitu. Seperti halnya teman-teman ya, mungkin saat ini ngalamin ada di TikTok baca ini, nanti efeknya ini, kita nuliskan di komentar Kobil tuh, saya terima ijazahnya Kobil tuh gitu kan. Sembuh nggak kira-kira? Kan enggak gitu. Itu salah resep, namanya salah resep. Makanya perlu guru itu gitu. Ya perlu guru itu gitu. Ya, satu ilmu yang kita dapat dari guru itu lebih baik daripada 1.000.000 amalan yang kita lakukan tanpa guru. Jadi satu obat yang kita minum dengan resep dokter itu lebih baik, lebih menyembuhkan dibandingkan obat-obat yang kita lihat di mana-mana. Ada orang sakit TBC, jantung, oh ini obat, yaudah kita ambil, kita minum. Padahal kita sakitnya panu misalnya, kira-kira nyembuhin ya nggak bakal tuh, nggak bakal teman-teman. Yang ada makin parah gitu. Yang tadinya kita nggak sakit apa-apa, akhirnya sakit ini itu macam-macam gitu ya. Makanya saya bilang kalau lagi di recovery diem aja, ikutin aja yang ada ya. Gimana mau cari guruan saya itu Ustaz, takut. Ya udah ngaji di sini aja ya, ngaji aja di sini. Saya bukan mengatasnamakan saya guru, enggak. Teman-teman kalau udah proses recovery-nya selesai, kalau teman-teman mau kabur kayak nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini apa? Buku ngaji ayah. Kayak buku. Nah teman-teman kalau lagi anxiety udah ngaji di sini aja. Udah sembuh ya, udah sembuh silahkan kabur, nggak apa, yang penting udah sembuh gitu. Dan biasanya emang majelis tuh kayak gitu ya, emang majelis tuh biasa begitu. Kalau udah sembuh udah kabur gitu ya. Saya kadang ngalamin temen-temen di masa-masa recovery ini nggak enak ya, gak. Itu banyak kayak gitu, kacang lupa kulitnya banyak. Udah sembuh kabur, setelah sakit balik lagi. Nggak apa-apa, tapi memang begitu ya. Emang dokter kan begitu. Emang begitu. Emang gitu, nggak apa-apa. Iya, nanti kan gini, itu ya. Recovery itu kan awal. Nah, teman-teman setelah sembuh ngapain coba? Ya setelah sembuh ngapain? Kan beraktivitas nih, kerja namanya ya, kerja. Nah nanti setelah itu ada lagi pekerjaan. Jadi recovery bukan akhir. Jadi gini teman-teman, dalam perjalanan spiritual atau kesadaran itu nggak ada habisnya. Setelah teman-teman bangun ya dari komanya, kan proses recovery nih. Oke, nah setelah proses recovery selesai, teman-teman masa mau tiduran terus kan nggak mungkin, atau mau di rumah terus kan nggak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Berperan. Gitu. Jadi masih panjang, ya jangan anggap sudah beres proses recovery itu.
Nah biasanya kalau dalam proses recovery kabur teman-teman, akhirnya dia bingung mau ngapain gitu, akhirnya balik lagi nanti juga seperti itu ya. Jadi jangan pernah ada kata selesai, terus menerus kita berjalan. Allazi tatlubu amamaka, apa yang kau cari selalu ada di depanmu gitu. Contohnya Ustadz, dia banyak menjadi khalifatullah fil ar ya. Kita masuk dalam bagian dakwah ini sama-sama untuk terus-menerus berjalan gitu. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Karena sudah 17.52, sekarang ajan jam berapa sih? Nanti besok kita lanjutin ya. Kita lanjutin halaman 5. Ini kan baru halaman apa? Baru halaman 4, sekarang halaman 5 gitu. Insya Allah kita setiap sore ngaji ini terus. Oh. Mama ya. Ketemu. Bentar ya, saya nyatet nomor saya dulu. Ada pulpen aku nggak? Bentar saya catat di pulpen aja ya. Ini nomor saya nih. Saya ke bobo. Jadi. Ya masuk grup aja kalau mau masuk grup. Jadi apa namanya? Tadi tahu. Coba teman-teman ada yang bisa sematkan nggak? Udah coba putar udah. Bisa sematkan nggak nomor saya di sini? Kita bawakan ke sana atau Ada, kalau mau meditasi ada. Sabura. Apa video apa Coba Sep, nomor saya sematkan Sep, coba Sep, punten Sep. Majlisnya di mana? Di Bogor, Kang, di Bogor. Ini aku kasih yang baru. Adanya. Oh, yang menyematkan saya. Terima kasih, Kak. Sama. Coba nih bentar ya. Apa benda yang kau merepek? Apa? Kami like. Nih itu teman saya gini sematkan. Nah ini nih, tuh udah kan? Juga nih. Pak Ustadz harus punya moderator. Boleh siapa yang mau jadi moderator? Tuh udah saya sematkan tuh. Itu nomor saya. Kalau mau hadir langsung juga mangga. Nanti hari Rabu ada pengajian di Empang. Kalau mau ikut monggo ya. Kita ngaji Isra Miraj. Mau order Pinjam perahu, Wak. mau pinjam order berat yang Ayo kadang lagi Mondok gitu Ustadz sambil pemulihan. Enggak sambil pemulihan. Enggak sambil mondok, ngaji aja ngaji. bikin perahu, Wak. Bikin perahu. Kalau katanya sudah marifat tapi nggak mau belajar nulis sanad gimana Ustaz? Jangan ikutin orang yang ngomong marifat, hakikat tapi nggak mau ngaji, nggak mau belajar, jangan ikutin. Ya jangan diikutin. Kenapa? Biasanya nanti dia kayak air yang keruh. Air yang keruh itu air yang sudah tidak berjalan, udah stuck gitu. Bau nih, bau. masih ada nggak maghrib kamu ngaji nggak? Antum mah gitu. Ini nomor WA-nya nih. Mana sih? Mana sih tadi tuh? Udah saya sematin kok masih nggak ada sih. Oh gini aja teman-teman, saya tulis ya. Saya nggak ngerti masalah gini tuh temen. Gaptek saya tuh. Saya tulis aja ya. Nih. Kelihatan nggak? 0838 733 44369. Tuh. Ya nanti japri ke saya sama namanya, nama sama alamat daerahnya gitu biar bisa langsung saya masukin ke grup. 0838
733 44 369. Kalau kita ini sanad aja udah jelasin Kang, ada banyak sanadnya, mau sanad apa? Ya temen-temen udah ditulis ya, oke, di screenshot aja tuh. Enggak kok, aman insyaallah. Ya teman-teman, nanti malam kita ketemu lagi ya jam 8 jam 8 ya. Kita ngaji tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena banyak sekali yang berbicara ma'rifat, hakikat, tapi tidak sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Nanti insya Allah kita ngaji lagi jam 8. Kalau ada yang mau masuk grup, monggo silahkan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Nanti doanya sekalian dirangkum nanti malam ya, udah ya. Nomornya udah ya, ini ya. Kelihatan nggak? Mana sih? Nomornya udah ya. Udah ya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan